Hai semua, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Siprit Harman dalam siaran Makpal TV, Muay Thai Combat Sport Content Channel. Baik, kali ini saya akan membahas mengenai tentang sedikit perselisihan antara teman kita Cynthia Chandranaya dengan sebagian teman-teman kita dari para petarung dan petarung MMA. Baik, kali ini saya akan membahas tentang mengenai beberapa hal ya, seperti push up dengan menggunakan satu jari, memecahkan batu bata, ya seperti itu ya teman-teman kali ini. Baik, semalam saya sudah menonton 2 sampai 3 video dari teman kita Cynthia Chandranaya dalam konten YouTube channelnya ya. Saya sudah menontonnya itu, dan saya menonton di judul yang Silat Assassin dengan Lady of Fury ya. Baik, dari kedua video itu saya sudah bisa menilai bahwa apa yang dilakukan Cynthia Chandranaya ini adalah untuk acting, untuk perfilman ya. Let's say, katakanlah apa yang dilakukan Cynthia Chandranaya ini adalah short movie, YouTube version, atau dengan kata lain film pendek versi YouTube ya teman-teman ya. Baik, sebab di situ sudah kelihatan sangat kentara sekali ya. Apa yang dilakukan di situ semuanya acting ya, apalagi di Lady of Fury yang di edisi yang teman kita Cynthia Chandranaya lagi makan di warung, terus ada teman-temannya, ada yang katakanlah musuh ya di video tersebut, di film itu teman-temannya datang dan mereka melakukan perkelahian ya. Itu semua adalah acting belaka. Apalagi selesai dari video mereka tersebut, ada kan tulisan-tulisan seperti di film-film, naik ke atas, ditulis itu director Master Agus, editor Master Agus, dan lain-lain lah ya. Ya sebetulnya sudah jelas lah bahwa apa yang dilakukan Cynthia Chandranaya di YouTube konten channelnya itu adalah semata-mata adalah acting, adalah hiburan. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah saat ini adalah sebetulnya akarnya dari netizen lah sendiri, dari para penonton. Ada sebahagian penonton yang tidak percaya dengan apa yang dilakukan Cynthia Chandranaya, ingin pembuktian yang real, yang nyata. Sebenarnya lucu juga ya. Apa yang harus dibuktikan ya, namanya film ya film, acting ya acting, kan sudah diediting ya. Memang apa yang dilakukan Cynthia Chandranaya itu betul ya, mungkin dia ada basic, ada dasar pencaksilat dari seni bela diri yang dipelajari, tapi selebihnya gerakan-gerakan yang menarik itu kan sudah kentara, sudah kelihatan sekali itu adalah acting belaka ya. Ya lucu juga kalau ada teman-teman yang meminta pembuktian, ingin melihat langsung push up menggunakan satu jari. Apanya yang harus ingin dibuktikan ya teman-teman, apanya yang something aneh ya, apa yang tinggal itu sekali lagi ya, atraksi Cynthia Chandranaya itu tidak apa-apanya jika dibandingkan dengan atraksi yang ekstrim lainnya, yang menakutkan, yang membahayakan yang lainnya. Nah, banyak contoh ya, seperti contoh ada kan di YouTube juga, namanya ya itu lompat bebas ya, dengan gaya bebas dari ketinggian berapa
berapa meter ya, yang bawahnya itu kolam renang ataupun air yang Red Bull kalau tidak salah ya, yang di luar negeri itu Red Bull. Nah, Red Bull Extreme atau apa sejenisnya, saya tidak begitu ini ya. Red Bull Extreme mungkin teman-teman buka boleh lihat di YouTube. Nah, boleh searching lah. Nah, mereka melompat dengan ketinggian itu sangat berbahaya ya kan. Ya kalau jatuh dengan posisi yang salah, kalau jatuh dengan posisi yang punggung tulang belakang ya bisa saja ya mati. Jadi apanya yang harus dibuktikan dari gerakan dari atraksi push up satu jari ya kan, dari push up satu jari ya, apanya yang perlu ingin dikejar dari Cynthia Chandranaya ya. Fani ya lucu ya tidak perlulah. Baik, mengenai apa lagi ya, mengenai ya banyak ya mengenai yang ada teman-teman yang berkata ingin pembuktian ya, ingin klarifikasi dari Cynthia Chandranaya bahwa itu adalah acting. Ya apa yang harus diklarifikasi ya, kita sendiri kan sudah bisa melihat, bisa menilai bahwa apa yang dilakukan Cynthia Chandranaya itu kan hanyalah acting belaka ya, yang kebanyakannya yang di konten channelnya itu seperti di Lady of Fury itu yang support didukung oleh Chevrolet kalau tidak salah ya, yang mobil terkenal itu yang berkelahi di showroom ya, itu sudah betul-betul acting itu, apalagi yang harus dikejar pembuktiannya tidak ada teman-teman. Jadi ya sebagaimananya acting ya acting teman-teman. Jadi apalagi yang mesti kita bahas mengenai seperti Oke, baik. Saya akan menjelaskan mengenai fake atau palsu atau nyata. Baik, setiap apa yang di adegan itu teman-teman kita Cynthia Chandranaya. Baik, kalau kita mereka kan menjual acting, menjual produk mereka ya acting lah, biar supaya banyak penonton berminat, tertarik dengan konten YouTube channel mereka. Baik, saya akan memberikan contoh. Saya ini contoh ya, saya ini sebagai penjual tas di tepi jalan lah, di pinggir jalan kaki lima katakanlah ya. Yang saya jual adalah saya membawa brand yang terkenal ya, brand yang terkenal yang saya jual ya, yang saya jual di tepi jalan ini, yang di tepi jalan dengan harga yang terjangkau, harga yang murah meriah ya, saya jual brand yang terkenal. Contoh ini ya teman-teman, ini contoh, katakanlah contoh saya jual LV, Louis Vuitton ya, Louis Vuitton. Nah, teman-teman kan sudah tahu sendiri. Nah, harga Louis Vuitton berapa ya? Puluhan juta bahkan ratusan juta mungkin barunya itu ya, yang originalnya set, yang betul-betul asli. Nah, kemudian saya berteriak manggil orang-orang yang lewat, ini tas ini jual murah ini, Louis Vuitton hanya 200.000 rupiah. Tiba-tiba teman-teman datang ya kan, menanyakan, ini baru nggak mas? Sudah pasti saya akan jawab baru. Dari warnanya sama, dari warna tasnya sama, dari bentuknya sama, semuanya serba sama, dari brandnya, dari peletakan capnya sama ya. Kemudian teman-teman menanyakan, ini asli nggak mas? Sudah pasti saya sebagai penjualnya, saya akan menjawab asli. Iya, saya akan lebih meyakinkan pembeli ya kan. Sebetulnya kan pertanyaannya aneh juga ya kan. Ini bukan masalah si penjualnya, bukan masalah dengan kasus cerita seperti ini bukan masalah si penjualnya, ini adalah masalah si pembelinya ya kan. Sebenarnya kan tidak perlu dijelaskan lagi, yang namanya branded terkenal terus dijual dengan harga murah meriah
itu tidak perlu dipikirkan, sudah pasti itu bukan 100% original. Ya, ya tidak perlu dijelaskan lagi, ya kan. Tapi kan kalau teman-teman ingin menuntut si penjualnya, menuntut saya untuk membuktikan, ingin membuktikan bahwa ini harus mengatakan ini asli, ini asli, ini asli. Ya mana mungkin saya sebagai penjual ingin mengatakan ini palsu, ya kan? Apa yang saya jual itu palsu. Nanti kan teman-teman tidak akan jadi beli, ya kan? Ya sekarang beginilah ya, harga tas tersebut yang branded itu, yang original mahal itu kan sekitar puluhan juta, ratusan juta. Nah, teman-teman kan mungkin berpikir mau beli ataupun tidak ada kesanggupan untuk membeli yang original itu. Sekarang teman-teman ingin stylish, ingin seperti juga layaknya perempuan-perempuan yang kaya raya, ingin menunjukkan barang mereka yang super mewah, ya. Akhirnya teman-teman serta melihat penjual di tepi jalan menawarkan harga yang murah, ya jangan salahkan si penjualnya kalau tiba-tiba baru dipakai 2-3 hari rusak, atau dipakai 1 bulan rusak. Nah, yang namanya ya harganya saja kan tidak sesuai dengan mereknya, tidak sesuai dengan brandednya. Ini kembali lagi ya. Ini dibilang menipu bisa iya bisa tidak, tapi ini bukan masalah si penjualnya. Masalahnya adalah si pembelinya. Sebetulnya kan tidak perlu dijelaskan lagi, kan sebetulnya si pembelinya sudah bisa berpikir, mana mungkin ini tas LV ini yang baru original terus dijual dengan 200.000 rupiah, kan tidak mungkin. Ya lebih baik kalau orang berpikir orang yang ini, ya jangan belilah, ya kan. Nah, jangan beli. Andai kata teman-teman beli, ya bukan salah si penjualnya juga, ya namanya dia juga mencari uang lah ya. Ya Anda sendiri ingin branded, ingin yang nampak super wow, super mewah, tapi mau beli yang harga yang 200.000 rupiah, yaitu bukan si pembelinya yang disalahkan, ya si penjualnya. Nah, kasus seperti ini itu terjadi di dunia nyata kepada saya sendiri. Saya pernah dulu membeli handphone ya, Nah, saya membeli handphone waktu itu S3, ya S3 kalau tidak salah. Yang S3 kan ada S3 yang, kalau tidak salah ya, ada yang S3 yang besar, ada yang S3 mini ya. Nah, S3 mini. Nah, di situ penjualnya, maaf ya kepada para pedagang, saya tidak ini, tapi itu kan teknik dagang mereka ya. Saya hanya menjelaskan dengan kasus Cynthia Chandranaya, tidak itu saja. Oke, baik. Di situ ditulis ya murah lah. Ya, padahal kan saya sudah mendengar bahwa S3 itu harganya sekian mahal. Nah, kebetulan saya ingin mendapatkan itu, ingin yang Samsung yang S3 itu yang murah, yang bagus tapi yang murah, tipe-tipe yang murah. Nah, ternyata yang ditulis di situ hanya uang muka yang dipajang di situ. Itu bukan harga sesungguhnya. Ya saya mau berdebat, saya sudah kasih uang sekian, uang muka. Ternyata mereka mau minta uang tambahan. Harganya harganya itu bukan harga yang ditulis di situ, bukan harga yang sesungguhnya. Itu hanyalah ya teknik mereka memancing pembeli. Ya kan, karena mereka sudah melihat wah ini murah. Padahal harga sesungguhnya kan mahal ya. Nah, harga sesungguhnya mahal. Nah, akhirnya saya memberikan uang muka dan penjualnya meminta uang tambahan. Saya mau berdebat, saya sudah marah. Tidak bisa. Nanti kan ada kontak fisik nanti kalau marah-marah dan ini berkelahi. Lebih baik saya apa yang ada saja lah. Akhirnya saya dikasihkan yang dikasihkan S3 mini, S3 mini bukan original lagi. S3 mini yang clone atau apa istilahnya lah, nggak tahu lah istilah di handphone, yang nggak tahu ya. Yang jelas bukan original itu. Ya itu dibilang penjualnya salah juga karena menulis harga murah, sesungguhnya harga yang mahal agar supaya tertarik pelanggan, tertarik customer. Dibilang mereka salah juga. Dibilang yaitu teknik dagang mereka, yaitu terpulang kepada diri sendiri. Akhirnya saya sadar, ya saya juga yang salah lah. Sudah tahu harga yang aslinya mahal, kenapa saya tertarik dengan yang ditawarkan harga yang murah? Ya sudah pasti itu
bukan original set ya. Baik, kembali lagi ke pembahasan kita mengenai Cynthia Chandranaya. Ya begitu juga dengan Cynthia Chandranaya. Mereka kan menawarkan acting. Ya mereka kalau dibilang fake, tidak juga. Mereka ada basic tentang pencaksilat. Ya, tapi yang membuat orang tidak yakin ya karena editing tersebut. Ya begitulah, yang namanya acting ya sudah ditambahin, sudah di editing, sudah diedit macam-macam, jadi menarik ya dipandang, ya itulah. Nah, jadi tidak perlulah kita meminta pembuktian, meminta klarifikasi bahwa itu nyata atau tidak nyata. Tidak perlulah. Ya, jadi sekali lagi alangkah baiknya kepada teman-teman, pihak-pihak yang saling sedikit berselisih paham, agar supaya saling memaafkan lah ya, saling memaafkan. Jadi intinya adalah dari video yang saya lihat di konten Cynthia Chandranaya itu adalah mereka adalah menjual acting. Ya, menjual acting, bukan menjual nyata seperti pertarungan di MMA One Pride ya. Apalagi ada sebagian penonton yang ingin membuktikan, yang ingin mengajak, let's go naik Octagon lah, naik MMA lah, naik One Pride kepada Cynthia Chandranaya ya tidak mungkin lah teman-teman ya kan. Cynthia Chandranaya itu akan, let's say lah, dia aktor memerankan, hanya berperan saja, terus kemudian diajak untuk naik ring dengan dunia nyata ya. Kalaupun andai kata Cynthia Chandranaya berminat ya, dia, kalau saya lihat dari sekarang ya, Cynthia Chandranaya harus berlatih paling dekat, paling kurang 2-3 tahun lagi untuk bisa naik sekelas One Pride, MMA One Pride. Perlu dari sekarang ya, dari sekarang perlu 2-3 tahun lagi untuk pertarungan tangan kosong ya, 1 lawan 1 di atas ring ya. Dia mesti belajar banyak, belajar jiu-jitsu, belajar boxing, belajar muay thai, belajar ya banyak hal, taekwondo. Dia harus, namanya juga MMA mixed martial arts ya, seni bela diri campuran. Dia mesti belajar banyak kalau dilihat dari sekarang ya. Tapi kalau berbicara dari atraksi Cynthia Chandranaya menggunakan alat seperti karambit, itu saya betul-betul tertarik. Bagus, Cynthia Chandranaya itu bagus. Dia putar. Saya sendiri pun tidak bisa melakukan itu. Ya, apalagi mungkin mereka andai kata bisa memainkan tongkat ya, atraksi tongkat, ya apalagi yang benda-benda yang lain itu. Kalau kita berbicara atraksi yang ya, bagus. Ya, Cynthia Chandranaya bagus ya. Mereka memang belajar itu ya. Mereka dibekali dengan seni bela diri yang ada menggunakan alat. Kalau sejenis teman kita yang bertarung di ring yang tidak menggunakan alat, yang mereka dilatih untuk tidak menggunakan alat, yang mereka hanya dilatih untuk menggunakan apa yang ada di tubuhnya, seperti tangan ya kan, boxing seperti siku, seperti kepala juga bisa menyunduk, ataupun mungkin lutut ataupun kaki ya. Teman-teman yang itu kan dilatih tangan kosong. Jadi andai kata Cynthia Chandranaya diajak untuk bertarung di ring, sebaiknya ya jangan membanding-bandingkan ya, jangan banding-bandingkan, namanya juga aktor. Takkan mungkin disuruh naik ke ring. Untuk saat ini memang ada ya beberapa aktor untuk naik ring, ataupun orang atlet pergi ke dunia perfilman, memang ada. Tapi untuk saat ini ya janganlah teman-teman, para penonton, teman-teman netizen berkali-kali mengajak, let's go, tunjukkanlah di Octagon ya. Sangat tidak mungkin lah membanding-bandingkan ya kan. Sudah sangat jauh untuk tangan kosong ya, untuk tangan kosong di atas ring. Janganlah.
kan itu tidak mudah ya, dililit kayak ular itu kan di MMA ya kan, dibanting. Saya pun saya sendiri pun berat untuk mau masuk MMA One Pride. Itu tidak mudah ya kan. One Pride MMA banyak yang harus dipelajari untuk bertanding tangan kosong. Ya, baik, itu saja dari saya untuk saat ini. Kita jumpa di video-video berikutnya. Ya, sekali lagi saya meminta bermohon agar supaya teman-teman yang sedikit berselisih paham ini, agar supaya secepatnya lah bisa saling memaafkan. Baik, salam sehat, salam olahraga, saling maaf memaafkan. Terima kasih.